Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa semangat. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini anak-anakku dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, coba di tempat duduknya dirapikan, kursi mungkin belum rapi, meja ya masih bukunya ya, silakan dirapikan sebelum kita memulai pembelajaran. Ayo sudah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa. Kita mohon sama Allah, kita minta sama Allah, mudah-mudahan nanti kita mendapat ilmu yang manfaat dorong. Ilmu kita bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh-soleh. Kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Oleh karenanya saya minta salah satu temanmu, salah satu dari kalian mungkin ada yang bisa memimpin doa. Silakan satu orang maju untuk memimpin doa. Diikuti semua ya doanya, diikuti semua. Di depan sini. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Anak-anakku, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Mas absen dulu ya, cek kehadiran. Adrin Aiman Wijaya, Ahmad Ramadhani Gadiansa, Aminullah, Dwi Amira, Faranizur, Haikal, Muhammad Bibi, Muhammad Bisri, Bibi, Daya, Fadil Muzaki, Ramadina, Ufi, Atir, Yasmin, Zaneta, Safia, Airin, Atir. Yang gak aktif, kira-kira kemana? Ada izin ya? Sudah. Baiklah anakku, tujuan pembelajaran kali ini atau nanti materi yang akan kita bahas setelah ini adalah Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Apa namanya? Jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Tujuannya apa pembelajaran pagi ini? Pada pagi hari ini kita belajar, diharapkan anak-anakku bisa mengerti, bisa paham, bisa menjelaskan apa yang dinamakan atau makna dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Yang kedua, nanti anak-anakku diharapkan bisa menyebutkan nilai-nilai
bisa menyebutkan nilai-nilai akhlak terpuji yang ada dalam Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Jadi anak-anakku selain nanti dituntut untuk bisa memahami, menjelaskan makna dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, bagaimana caranya nanti anak-anakku bisa mempraktekkan ya nilai-nilai yang baik atau akhlak terpuji yang terdapat di dalam sifat Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Oleh karenanya Pak Mas review sebentar. Minggu yang lalu kita sudah belajar Asmaul Husna ya apa enggak? Ya, kita sudah belajar Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Coba Asmaul Husna kemarin apa? Nama-nama yang indah, yang baik, yang dimiliki oleh Allah. Oke, Asmaul Husna, nama-nama bagi Allah yang baik ada berapa? 99. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita dianjurkan untuk ketika berdoa kepada Allah kita menyebut menggunakan asmaul husna, nama-nama Allah yang baik yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran yang berjumlah berapa? 99. Pada siapa yang menghafal maka akan masuk surga. Menghafal dalam arti kita bukan cuma sekedar hafal, akan tetapi bisa mempraktekkan, bisa mengamal. Oleh karenanya kali ini kita akan membahas yang namanya Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Oleh karena setelah ini anakku, Pak Mas akan menampilkan materi melalui video. Nanti anak-anakku bisa dilihat, ya, dipelajari, disimak dengan baik. Kira-kira materi yang disampaikan oleh Pak Mas nanti lewat video apa? Apa sih yang dinamakan Al-Qayyum? Ya, apa sih yang dinamakan Al-Qawi? Al-Qawi. Paham ya? Oleh karena disiapkan dan baik, nanti dicermati video materi yang Pak Mas sajikan. Ya, setelah itu nanti anak-anakku membuat kelompok, ya, untuk membuat nanti merangkum materi yang sudah disampaikan. Dan nanti pada kesempatan anak ini karena ada proyek dari pembelajaran ini, yaitu nanti membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Qawiyyu atau Al-Qayyum. Sudah siap ya? Sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia punya kekuatan tak terbatas, ya. Adakah manusia yang punya kekuatan tak terbatas?
Adapun contoh-contoh lain adalah satu seperti jika memiliki kekuatan berupa kebutuhan kata, maka bantulah yang bermanfaat. Dan kata lain kita senang memberi. Yang kedua mungkin tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatannya, kekuatan katanya di hadapan orang lain. Yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah ilmunya serta tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Yang berikutnya, kalau tadi sifat al-qawiyu, Allah Maha Kuat. Yang berikutnya adalah al-qayyum, Allah Maha Mandiri. Allah memiliki nama al-qayyum yang artinya Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah tidak butuh apa-apa, Allah tidak butuh siapa-siapa. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dan bantuan dari makhluknya. Semua kebutuhan makhluknya dilakukan tanpa meminta bantuan kepada Allah. Berikutnya anak-anakku, bagaimana kita caranya untuk mempelajari sifat al-qayyum kalau Allah Ta'ala mempunyai sifat mandiri? Yang pertama, mungkin kita tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Apalagi kita sebagai anak muslim terbiasa memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti tempat tidur, peralatan sekolah, pakaian sekolah, pribadi sendiri, hidup sendiri, melakukan kebutuhan hidupnya dengan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan sendiri. Nah, itu harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan atau tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain, memiliki kepedulian kepada orang lain yang terbiasa membantu orang lain yang terkena musibah. Artinya senantiasa bergerakkan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin kita tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Tapi kita sebagai anak muslim terbiasa memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti melakukan tempat tidur, peralatan sekolah, pakaian sekolah, pribadi sendiri, hidup sendiri, melakukan kebutuhan hidupnya dengan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan sendiri. Nah, itu harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan atau tanpa
Sekian dari saya. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah anak-anakku ya? Coba dari materi barusan, materi yang disampaikan, materi dalam video, kira-kira barusan menerangkan tentang apa? Materi kita apa coba? Materi kita Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qawiyyu. Dua sifat dari Allah, dua asma dari Allah ini. Coba apa masalahnya? Al-Qawiyyu. Allah punya sifat tadi Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu punya nama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu tadi apa? Kuat. Coba dari pelajaran yang ditangkap dari di depan tadi di materi video pelajaran, Allah Maha Kuat. Manusia juga kuat. Kita punya kekuatan enggak? Pak Mas juga kekuatan. Anak-anakku juga punya kekuatan. Makhluk Allah punya kekuatan. Tapi Allah juga punya kekuatan. Coba tadi bedanya apa antara kekuatan yang dimiliki oleh makhluk, manusia, hewan, dan lainnya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah? Coba perbedaannya apa? Kekuatan Allah tidak terbatas. Kalau kekuatannya manusia atau makhluk ada batasnya. Sekuat-kuatnya manusia, sekuat-kuatnya makhluk, ya mesti ada batasannya. Tapi kalau Allah mempunyai kekuatan Al-Qawiyyu, dan yang maha kuat yang tidak terbatas. Oleh karenanya siapa yang memberikan kekuatan makhluk ini? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Oleh karena anakku setelah ini sudah bentuk kelompok ya. Sudah bentuk kelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya anakku sekarang, ya, tugasnya anakku sekarang berdiskusi dengan kelompoknya. Yang pertama untuk merangkum tadi apa? Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qawiyyu. Ya, coba nanti di situ disebutkan, kalau sebutkan praktek atau nilai-nilai atau akhlak terpuji dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qawiyyu itu apa saja? Tadi Al-Qayyum, tadi kalau Al-Qayyum Allah Maha Mandiri. Berarti kalau kita mau meniru sifatnya Allah Al-Qayyum, gimana coba? Ya, nanti kamu rembukan sama kelompoknya. Paham ya? Juga dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Allah Maha Kuat, kita tidak kuat. Bagaimana itu nanti? Cara kita mengamalkan atau meniru sifat Al-Qawiyyu. Yang kedua nanti Pak Mas kasih yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Paham? Anak-anakku, nah ini Pak Mas bagikan LKPD lembar kerjanya terkait materi kita barusan yang namanya Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qawiyyu. Dikerjakan dengan baik. Ya, kalau tadi mengamati video, jadi mencermati, insya Allah bisa mengerjakan. Bisa ya? Ya. Langsung di LKPD-nya ya? Ya? Jangan lupa nama, jangan lupa ditulis nomor absen. Jangan lupa di absennya juga. LKPD ini dengan baik.
yang sudah mengerjakan LKPD, ya, LKPD yang sudah dikerjakan, coba silakan dilanjut tugasnya untuk membuat proyek kaligrafi al-qawiyu dan al-qayyum. Bisa ya? Yang sudah LKPD-nya dilanjut pekerjaannya untuk membuat kaligrafi, ya, al-qawiyu al-qayyum. Sudah? Yang belum LKPD ya selesaikan dulu. Yang sudah dilanjutkan kaligrafinya. Sudah ya? Ya. Silakan bisa dimulai, dikerjakan, dilanjutkan. Ini subsidiasi ya. Ini subsidiasi bagus. Apa al-qawiyu. Nah, berarti hias Sudah anak-anak? Sudah. KPD-nya sudah selesai? Sudah. Terus kaligrafinya? Sudah. Coba sekarang ada yang maju untuk mempresentasikan materi tadi yang sudah disampaikan lewat video pelajaran. Sekaligus nanti menampilkan, ada yang menampilkan hasil karyanya. Coba saya minta Fadil Muzati, silakan maju untuk mempresentasikan materi. Didengarkan dan baik. Teman mau menyampaikan hasil materi tadi. Ya, silakan hasil. Asmaul husna al-qawiyu dan al-qayyum. Al-qawiyu Allah Maha Kuat. Menurut kalian, adakah siapa yang mempunyai kekuatan tak terbatas? Al-qayyum Allah Maha Mandiri. 1. Tidak menghantungkan hidup kepada orang lain. 2. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan sendiri. 3. Memiliki kepedulian kepada orang lain. Sudah? Coba anakku, al-qawiyu tadi apa artinya? Al-qawiyu artinya apa? Allah Maha Kuat. Kalau al-qayyum Allah Maha Mandiri. Terus untuk supaya kita ini bisa meneladani dari alat terpuji sifat al-qawiyu dan al-qayyum, coba apa saja yang bisa kita lakukan? Oh, al-qawiyu, al-qayyum Allah Maha Mandiri, berarti kita harus belajar menjadi anak atau siswa yang mandiri. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, menyiapkan perlengkapan, ya kan? Ini merupakan contoh bagaimana kita menerapkan dari Asmaul Husna al-qayyum. Peduli sama orang, ya. Peduli sama orang lain. Bagaimana kita tolong menolong kepada orang lain. Ini dari implementasi atau sebagai wujud kita mengamalkan apa? Sifat al-qayyum. Paham ya? Coba anak-anakku yang sudah silakan kembali ke tempat. Yang sudah selesai untuk proyek yang namanya kaligrafinya, silakan angkat tangan. Angkat tangan. Yang sudah selesai berapa? 1, 2, angkat tangannya. Coba maju sini, bawa sini. Biar nanti dijadikan contoh sama teman. Siapa lagi? Silakan maju. Siapa lagi? Ada yang lain?
Sudah coba ditampilkan ke teman coba. Ayo coba sebutkan, kamu buat apa? Al-Qawiyu. Yang ini Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri. Ya. Ini Al-Syukur, yang ini Al-Qawiyu. Ya, seperti ini. Bagus pada? Bagus. Anak-anakku boleh di apa? Kreativitasnya boleh lebih dari ini. Dihias seperti apapun boleh. Ya. Dibuat sebaik mungkin. Dihias. Itu wong itu menghias. Ya. Tapi saya tidak cuma bisa menghias diri, tapi juga menghias proyek yang namanya kaligrafi Al-Qayyum. Tidak ya? Kita beri tepuk tangan buat temannya sudah. Sudah anakku. Jadi intinya kita belajar Asmaul Husna Al-Qawiyu. Kita harus yakin kalau Allah itu maha kuat. Dengan cara apa? Kita yakin bahwa kekuatan yang dimiliki oleh semua makhluk ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum, Allah maha mandiri. Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Allah tidak butuh apa-apa. Artinya Allah berdiri sendiri. Lain dengan manusia. Kalau manusia membutuhkan apa-apa dan membutuhkan siapa. Ya kan? Tuh, sudah paham sampai sini? Paham? Ya. Ya, mungkin materinya sampai di sini. Yang terakhir, ya, mudah-mudahan ilmu yang manfaat barokah bisa diamalkan. Amin Allahumma amin. Coba Pak Mas tanya ke anak-anakku. Coba dilihat semua ke sini, menghadap semua sini. Tangannya tidak ada umek. Ya, pandangannya ke depan semua. Coba kira-kira bagaimana kamu belajar mulai tadi sampai kali ini? Ada pengetahuan baru enggak? Ada ilmu baru enggak? Ada. Kamu dapat ilmu Al-Qayyum sama Al-Qawiyu. Anak-anakku senang enggak belajar hari ini? Senang apa enggak? Jujur. Coba apa yang kamu dapat ambil pelajaran dari pelajaran hari ini? Mengetahui yang pertama Asmaul Husna Al-Qawiyu. Kedua, meneladani sifat Al-Qayyum dan contoh tadi belajar hidup mandiri, peduli sama orang lain. Itu ya. Yes. Yang terakhir pesan Pak Mas, amalkan ilmu yang sudah didapat ya supaya menjadi ilmu yang barokah. Tidak? Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sama sini anakku. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.